Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai Amriza, saya akan mempresentasikan tentang probabilitas dan distribusi. Di sini ada para tokoh sejarah, yaitu ada 8 para tokoh sejarah ya, yang ikut serta di dalam probabilitas dan distribusi ini. Pertama itu ada Blaise Pascal, dia adalah matematikawan, fisikawan, dan filsuf. Penulisnya juga dikenal sebagai penemu bersama teori probabilitas. Dia lahir pada 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand, yaitu di Perancis. Selain kontribusinya dalam teori probabilitas bersama Fermat, Pascal juga menciptakan mesin penghitung mekanis pertama yang bertujuan membantu pekerjaan hitung. Secara kontribusi dalam bidang hidrodinamika dan fisikawan eksperimental, dia dikenal atas minatnya dalam filsafat dan agama selain matematika dan ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua itu ada Pierre de Fermat. Dia ini adalah seorang hakim sekaligus matematikawan yang dikenal sebagai bapak teori bilangan modern dan salah satu pendiri kalkulus diferensial. Ia membuat banyak kontribusi penting seperti teorema kecil Fermat, teorema terakhir Fermat, dan prinsip waktu paling singkat dalam optik bersama Pascal ya. Ia juga dianggap sebagai pendiri teori probabilitas modern melalui korespondensi mereka yang membahas masalah titik problem of point. Jadi Pascal sama Fermat itu rekan ilmiah yang bekerja sama mengembangkan teori probabilitas dan juga berkontribusi secara besar dalam bidang matematika yang lain, yaitu kalkulus, teori bilangan, fisika eksperimental. Mereka berdua adalah figur penting di masa awal perkembangan matematika modern. Pengembangan teori probabilitas. Yang pertama itu ada Jacob Bernoulli. Jacob ini adalah seorang matematikawan yang berasal dari Swiss. Jadi dia itu adalah orang yang terkemuka gitu ya, yang paling dikenal sebagai kontribusinya yang pionir dalam teori probabilitas dan kalkulus. Ia melakukan kemajuan signifikan dalam studi tentang deret dan barisan, termasuk penemuan konstanta matematika. Karyanya Ars Conjectandi yang diterbitkan setelah kematiannya menetapkan prinsip-prinsip dasar probabilitas dan kombinatorika. Kontribusi Bernoulli juga mencakup kalkulus variasi, dan ia dikenal hukum Bernoulli tentang bilangan besar yang mengformalkan probabilitas dalam percobaan berulang. Sebagai anggota keluarga Bernoulli yang terkenal yang membantu mengembangkan analisis matematika dan mempengaruhi teori probabilitas dan statistik modern. Terus yang kedua itu ada Christian Huygens. Dia ini adalah seorang matematikawan dan fisikawan dan juga astronom. Terus juga dia penemu di Belanda ya. Dia menemukan jam pendulum dan secara signifikan meningkatkan akurasi pencatatan waktu selama hampir 3 abad. Huygens merumuskan teori gelombang cahaya, menemukan bulan Saturnus, Titan, dan menjelaskan struktur cincin Saturnus. Karya matematikanya mencukupi studi tentang probabilitas di mana ia menerbitkan traktat pertama tentang topik tersebut, memperkenalkan konsep nilai harapan. Distribusi probabilitas, yaitu penemu teori distribusi probabilitas dan tokoh penting dalam pengembangannya adalah beberapa matematikawan yang berkontribusi pada periode awal teori probabilitas, yaitu yang pertama ada Blaise Pascal, terus yang kedua itu ada Pierre de Fermat, yang dianggap sebagai pelopor teori probabilitas melalui korespondensi ya. Mereka pada abad 17 yang meletakkan dasar konsep peluang. Nah, konsep distribusi probabilitas mulai lebih jelas dikembangkan oleh Jacob Bernoulli
yang dikenal melalui karyanya Ars Conjectandi yang memperkenalkan hukum bilangan besar dan pengembangan awal teori peluangan dan distribusi. Yang kedua itu ada distribusi normal, salah satu distribusi probabilitas yang terkenal. Pertama dikenalkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1737, kemudian dikembangkan oleh Pierre Simon dan tokoh lainnya. Tokoh lainnya tuh kayak seperti Carl Friedrich Gauss yang mempopulerkan distribusi tersebut sehingga sering disebut distribusi Gaussian. De Moivre juga mengembangkan pendekatan distribusi binomial yang merupakan bagian terpenting dari teori distribusi probabilitas. Jadi singkatnya, teori distribusi probabilitas awalnya dikembangkan oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat, terus diformalkan dan diperluas oleh Jacob Bernoulli, dan distribusikan khusus seperti Abraham de Moivre, serta dikembangkan lagi oleh Laplace dan Gauss gitu guys. Nah, di sini ada pasar modern. Dalam masa modern yaitu tokohnya adalah Andrei Kolmogorov. Itu juga sama seperti tokoh sejarah yang sebelum-sebelumnya. Dia ini adalah seorang matematikawan Soviet yang secara fundamental mengubah teori probabilitas menjadi disiplin matematika yang ketat. Karya monumentalnya yaitu monograf pada tahun 1933 yang berjudul Foundation of the Theory of Probability, di mana ia merumuskan teori probabilitas secara aksiomatik berdasarkan teori ukuran. Kolmogorov memperkenalkan konsep ruang probabilitas kumparan hasil yang mungkin, aljabar sigma peristiwa, dan ukuran probabilitas yang memberikan probabilitas pada peristiwa. Kerangka kerja ini membesarkan dasar tokoh yang memperlakukan probabilitas sebagai cabang matematika dengan presisi. Oke, itu yang selanjutnya rangkuman materi probabilitas dan distribusi. Yang pertama, probabilitas adalah ukuran kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nilainya berbeda di antara 0 dan 1, di mana 0 berarti kejadian tersebut tidak akan mungkin terjadi, dan 1 berarti kejadiannya itu pasti terjadi. Pendekatan probabilitas. Yang pertama itu ada pendekatan klasik, menghitung probabilitas dengan asumsi bahwa semua hasil kemungkinan memiliki peluang yang sama, yaitu rumusnya P dalam kurung A sama dengan jumlah kejadian yang menguntungkan dibagi jumlah kemungkinan kejadian. Yang B itu pendekatan frekuensi relatif atau empiris. Probabilitas dihitung berdasarkan hasil observasi atau data percobaan. Rumusnya itu frekuensi kejadian A dibagi total percobaannya. Berapa kali total percobaannya. Rangkuman materi probabilitas dan distribusi. Yang pertama itu ada sifat-sifat probabilitas. Batas probabilitas itu 0 kurang dari P dalam kurung A kurang dari 10 kurang dari P dalam kurung A kurang dari 1. Terus yang kedua itu ada komplement. Rumusnya itu P dalam kurung A akar pangkat minus kurung tutup sama dengan 1 dikurang P dalam kurung buka A P kurung tutup P kurung buka A pangkat minus kurung tutup sama dengan 1 minus P kurung buka A kurung tutup. Terus yang ketiga itu ada kejadian terpisah mutually eksklusif. Rumusnya itu adalah P persamaan A dan B sama dengan P kurung buka A plus P dalam kurung B. P hubungan A dan B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Terus yang keempat itu ada kejadian tidak terpisah. Yaitu rumusnya P dalam kurung buka A hubungan A dan B
sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B sama dengan P dalam kurung buka A irisan B P kurung buka A union B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B sama dengan dikurangi P kurung buka A irisan B kurung tutup. Terus yang kedua juga itu ada probabilitas bersyarat dan independen. Probabilitas bersyarat peluang A terjadi setelah peluang B terjadi. Jadi itu rumusnya adalah P A hubungan dengan B sama dengan P kurung buka A irisan B dibagi P kurung buka B. Rangkuman materi probabilitas dan distribusi. Kejadian independen yaitu peluang terjadinya dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi P A irisan B P sama dengan P A kali P sama dengan B. Aturan penjumlahan dan perkalian penjumlahan untuk menghitung probabilitas salah satu dari kedua kejadian terjadi. Kalau untuk perkalian untuk menghitung probabilitas kedua kejadian terjadi bersamaan. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menggambarkan bagaimana probabilitas tersebar untuk semua nilai variabel acak. Jadi distribusi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada binomial untuk jumlah sukses dari jumlah percobaan Bernoulli. Yang kedua itu ada distribusi normal Gaussian. Distribusi berbentuk lonceng yang sering muncul dalam statistika dan fenomena alam. Probabilitas adalah alat penting untuk mengukur ketidakpastian dan sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Distribusi probabilitas membantu memodelkan dan memahami perilaku variabel acak dalam berbagai konteks. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian dengan nilai antara 0 tidak mungkin terjadi hingga 1 pasti terjadi. Rumus dasarnya, probabilitas A sama dengan jumlah kejadian A atau total kemungkinan kejadian. Aplikasi bisnis. Yang pertama, manajemen risiko, menghitung risiko investasi. Yang kedua, peramalan penjualan, memprediksi permintaan produk. Yang ketiga, kontrol kualitas, menilai tingkat cacat produksi. Yang keempat, pengambilan keputusan, analisis skenario bisnis. Jenis probabilitas. Yang pertama, probabilitas klasik. Probabilitas A sama dengan jumlah hasil yang menguntungkan atau total hasil yang mungkin. Contoh bisnisnya, probabilitas memilih produk cacat dari batch product. Yang kedua, probabilitas empiris, frekuensi relatif. Probabilitas A sama dengan frekuensi kejadian A atau total observasi. Yang contohnya, dari 1000 pelanggan, 150 melakukan pembelian ulang. Pembelian ulang sama dengan 150 per 1000 dengan total 0,15 atau 15%. Yang ketiga, probabilitas subjektif, berdasarkan penilaian atau pengalaman. Contoh bisnisnya, manajer memperkirakan peluang keberhasilan proyek 70%. Dan untuk menghitung probabilitas kejadian A atau B terjadi, rumusnya probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A gabungan B. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan retail menganalisis metode pembayaran. Yang pertama, probabilitas cash sama dengan 0,40. Yang kedua, probabilitas kartu kredit sama dengan 0,35. Yang ketiga, probabilitas cash dan kartu kredit sama dengan 0,05. Probabilitas cash atau kartu sama dengan 0,40 ditambah 0,35 dikurang 0,05 dengan total 0,70 atau 70%. Aturan perkalian untuk menghitung probabilitas kejadian A dan B terjadi kejadian independen. Probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Contoh kasus bisnisnya, probabilitas dua pelanggan berbeda melakukan pembelian independen. Yang pertama, probabilitas pelanggan 1 membeli dengan total 0,25. Probabilitas pelanggan 2 beli sama dengan 0,30. Probabilitas keduanya beli sama dengan 0,25 dikali 0,30 dengan jumlah 0,075 atau 7,5%. Probabilitas bersyarat. Probabilitas A atau B sama dengan
Probabilitas A gabungan B atau probabilitas B. Contoh kasus bisnis dari data pelanggan. Yang pertama, probabilitas beli premium atau pelanggan VVIP. Yang kedua, probabilitas VVIP dan beli premium sama dengan 0,15%. Yang ketiga, probabilitas VVIP sama dengan 0,20. Probabilitas beli premium atau VVIP sama dengan 0,15 atau 0,20 dengan jumlah 0,75 atau 75%. Distribusi probabilitas, distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan untuk kejadian dengan dua kemungkinan hasil, sukses atau gagal dalam N percobaan. Rumusnya, P dari X sama dengan K sama dengan kombinasi N terhadap K dikali P pangkat K dikali 1 dikurang P pangkat N dikurang K. Yang dimana N sama dengan jumlah percobaan, K sama dengan jumlah sukses, P probabilitas sukses, C N, K sama dengan kombinasi N terhadap K. Distribusi Poisson digunakan untuk kejadian langka dalam interval waktu ruang tertentu. Rumusnya P sama dengan P dari X sama dengan K sama dengan lambda pangkat dikali E pangkat negatif lambda. Distribusi probabilitas continuum. Distribusi normal Gaussian kapan digunakan dalam bisnis? Yang pertama, analisis penjualan harian atau bulanan. Yang kedua, tinggi badan untuk desain produk. Yang ketiga, waktu produksi atau layanan. Yang keempat, return investasi. Yang kelima, error dalam peramalan. Rumus Z-score standarisasi. Contoh kasus bisnisnya, analisis perjualan. Perjualan harian toko berdistribusi normal dengan rata-rata 50 juta dan standar deviasi 8 juta. Pertanyaannya, berapa probabilitas penjualan hari ini lebih dari 60 juta? Penyelesaiannya Z sama dengan 68 dikurang 58 per 8 sama dengan 1,25. Probabilitas X kurang dari 60 sama dengan probabilitas Z kurang dari 1,25 sama dengan 1 dikurang probabilitas Z, S lebih dari 1,25 sama dengan 1 dikurang 0,8944 sama dengan 0,1856 atau 8